Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah, kita masih membicarakan ayat yang ke-15 dari surah Al-Isra, yang di dalam ayat ini ada 3 hal pokok yang dibicarakan. Pertama, pada kalimat yang berbunyi, pada kalimat Allah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Ada 4 ya. Pertama, siapa yang mengikuti petunjuk sesungguhnya dia mengikuti petunjuk itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebaliknya yang kedua, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Ini bagian yang kedua. Dan siapa yang memilih sesat, memilih hidup tanpa petunjuk Allah, fa innama yadhillu 'alaiha, maka sesungguhnya tiada lain, kata Allah, dia sedang menyesatkan dirinya sendiri. Kadang-kadang juga menyesatkan orang lain karena dia mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan tidaklah seseorang yang memikul dosa akan memikul, dan tidaklah setiap orang yang menanggung dosa akan menanggung wizra, tanggungan atau pikulan dosa ukhra, orang lain. Ya, itu yang ketiga. Jadi seseorang akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Tetapi juga kadang-kadang seseorang menanggung dosa yang dia lakukan sendiri, kemudian ditambah dengan menanggung dosa orang lain karena perbuatan dia. Jadi ada alasannya kenapa ada manusia yang kata Allah, kemarin sudah disebutkan ayatnya ya, dapat dalam surat Fatir dan lain-lain itu. Kenapa nanti ada manusia di akhirat menanggung dosa orang lain? Itu sebabnya adalah karena perbuatan dia sendiri sebenarnya. Dia sudah sesat, dia akan menanggung dosa kesesatannya. Ditambah lagi dia menyesatkan orang lain, mengajak orang kepada kesesatan, sehingga orang lain sesat karena dia. Mungkin banyak orang lain tersesat dalam hidup ini karena pengaruh dia, ajakan dia, sehingga dia akan menanggung dosanya dia, yakni menyesatkan orang lain. Jadi sebetulnya menanggung dosanya sendiri juga. Ya, dia menanggung dosanya sendiri karena dia sesat, kemudian dia karena menyesatkan orang dapat lagi dosa. Dosa yang dilakukan oleh orang lain yang karena dia, orang lain jadi tersesat, dia nambah lagi tanggungannya. Jadi sebetulnya tidak bertentangan antara ayat itu dengan ayat dalam surat ini. Nah, yang keempat, bagian yang terakhir yang juga dibahas secara panjang lebar oleh para ulama adalah kalimat Allah yang terakhir ini pada ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tiadalah kami Allah mengazab kepada manusia, tidaklah kami Allah akan mengazab hambanya, hamba Allah, sampai kami Allah mengutus terlebih dahulu rasulan, seorang rasul. Jadi Allah itu baru akan menyiksa manusia, menghukum manusia, mengazab manusia kalau sudah diutus terlebih dahulu seorang rasul, yaitu dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul-rasul Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang karena sudah tiada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, yang sisa yang tertinggal hanyalah para ulama.
Para ulama itu sesungguhnya adalah pewaris para nabi. Yang ngomong begitu itu Nabi Muhammad SAW sendiri. Beliau mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kalau nabinya masih hidup, ya orang yang melanggar, yang menyelisihi ajaran nabi, menyimpang dari ajaran nabi, maka orang itu akan diazab oleh Allah di masa-masa yang dulu. Dihabiskan, gak ada ampun lagi. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia yang ada, yang lahir, yang muncul sesudah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka berbuat maksiat atau berbuat dosa, memusuhi atau mengingkari atau menyalahi, menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak diazab langsung, tidak dihabisi oleh Allah. Paling-paling cuma sebagian saja yang dia habisi. Tidak seluruh penduduk bumi ini dihabisi. Kenapa? Itulah keistimewaan Nabi Muhammad SAW, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dulu Allah menyatakan kami tidak mengadab wahai Muhammad manusia sampai kami utus terlebih dahulu seorang rasul, ya kalau sekarang ini kami tidak mengadab suatu daerah sampai di daerah itu ada orang yang memberi peringatan kepada penghuni daerah tersebut, siapapun dia orangnya, sudah memberi peringatan, tapi peringatan itu tidak pernah didengar, tidak pernah diperhatikan, terjadilah bencana. Ya, bencana itu yang mendatangkan Allah. Manusianya akan menerima akibatnya karena dia dinasihati, diperingatin, gak mau gitu loh Pak. Makanya kalau ada orang ngasih peringatan kepada kita, terima kasih, kita diingatkan. Jadi kita kalau diingatkan orang jangan marah, terima kasih harusnya. Ya. Ini ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir ini yang berbunyi seperti ini, penjelasannya panjang lebar. Mari kita lihat sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tiadalah kami Allah mengazab sampai kami sudah mengutus seorang rasul, sampai kami mengutus seorang rasul. Kata Ibnu Katsir, ayat ini adalah ihbarun, berita an adlihi ta'ala, tentang keadilannya, keadilan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Apa itu keadilannya? Wa annahu, dan bahwasanya Allah itu la yu'adzibu, tidak akan mengadab atau menghukum ahadan seorang pun, illa kecuali ba'da sesudah qiyamil hujjati alaih, tegaknya alasan mengadab kepadanya. Sudah ada alasan untuk menghukum, mengadab orang, baru Allah akan mengadab orang itu. Apa alasan yang sudah, apa yang dijadikan alasan bagi Allah untuk mengadab seseorang? Biirsalir rasuli ilaih, dengan mengutusnya Allah kepada rasul. Allah, dengan mengutusnya Allah terhadap seorang rasul, ilaihi, kepada seseorang itu tadi. Ya, kalau sudah diperingatin oleh rasul atau oleh para ulama, dengarkan nasihat para ulama. Ya, para ulama itu menasihati itu sesuatu yang gunanya itu baik, kebaikan. Ayat ini sama seperti qala, telah berfirman juga dia Allah Ta'ala yang maha tinggi di dalam surat yang lain. Ini ayat yang menggambarkan bahwa manusia nanti akan diazab oleh Allah di dunia atau sampai di akhirat sana. Itu harus ada alasannya. Kenapa manusia sampai dihukum oleh Allah di dunia maupun di akhirat? Itu ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya seperti disebut di dalam surat ini. Ini ada ayat yang tersebut dalam surat Al-Mulk, kalau enggak salah ini ya, Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk, surat Tabarok, surat yang ke-67 ayat 8 dan 9.
Kita semua sudah banyak yang hafal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ayat 1. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ayat yang ke-6, walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ayat yang ke-7 ini. Ayat yang ke-7, idza ulqu fiha kok idza sih? Benar ya? Idza ulqu fiha sami'un laha syahiqaw wa hiya tafur. Salah aku. Benar? Ya, itu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 ini. Ini ayat yang ke-8 dan 9. Ya, ayat yang ke-8 bunyinya kullama setiap kali ulqiya dilemparkan fiha ke dalam neraka jahanam maksudnya. Nanti setiap kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam, apa yang dilemparkan? Faujun, satu rombongan manusia, satu kelompok manusia. Faujun itu kalau kita lihat kamus bahasa Arab Indonesia itu diartikan kelompok, orang banyak, golongan. Tuh. Kullama ulqiya, setiap kali dilemparkan fiha ke dalam neraka jahanam, faujung, sekelompok orang, sekelompok manusia, segolongan orang atau segolongan manusia atau rombongan orang, rombongan manusia. Nanti kalau orang manusia dimasukkan ke neraka itu tidak satu demi satu, rombongan-rombongan. Makanya saudara kalau memilih rombongan itu pilih rombongan yang baik, jangan rombongan yang jahat. Jangan milih gerombolan yang jahat. Jangan milih kelompok yang jahat. Jangan milih teman yang jahat. Tapi teman yang baik. Setiap kali nanti akan dilemparkan ke dalam neraka sekelompok orang, sa'alahum, bertanyalah kepada mereka, sekelompok manusia tadi. Siapa yang bertanya? Khazanatuha, penjaganya, penjaga neraka. Malaikat Malik, ya, malaikat Malik. Kalau penjaga surga malaikat Ridwan. Setiap kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam sekelompok orang, bertanyalah kepada mereka penjaganya, penjaga neraka. Apa pertanyaan malaikat kepada mereka manusia yang dilemparkan ke neraka ini? Pertanyaannya begini, alam ya'tikum nadhir. Alam apakah belum ya'tikum datang kepada kalian nadhirun, seorang pemberi peringatan. Itu setiap kali. Nabi Muhammad SAW termasuk nadhir, pemberi peringatan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah selalu mengutus seorang rasul sebagai nadhiru wa basyir, sebagai pemberi peringatan dan sebagai pembawa kabar gembira. Setiap rasul itu nadhirun wa basyirun, menjadi seorang pemberi peringatan dan sebagai pembawa berita gembira. Peringatan bagi orang-orang kafir, berita gembira bagi orang beriman.
Nanti penjaga neraka akan bertanya, apakah belum datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Gak mungkin Allah memasukkan orang ke dalam neraka, padahal manusia-manusia dimasukkan neraka itu belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan, atau belum pernah mendengar seorang yang berteriak-teriak memberi peringatan kepada mereka. Pasti sudah ada, cuma mereka tidak menghiraukan peringatan itu. Apakah jawaban orang-orang yang dimasukkan ke neraka ini? Qalu, mereka menjawab, balak, bahkan iya benar. Qad ja'ana, sungguh telah datang kepada kami nadhirun, seorang pemberi peringatan, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau di masa beliau masih hidup, atau namanya para ulama pewaris Nabi, atau namanya di sini Sugeng. Sugeng ini juga pemberi peringatan ini pada orang yang mendengarkan suara ini. Telah datang, benar telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Fakadzabna, lalu kami mendustakan, kami enggak percaya kepada si Sugeng itu. Kami tidak percaya kepada Rasulullah itu. Wa qulna, bahkan dulu kami berkata waktu di dunia, ma nazzalallahu min syai', tidaklah Allah menurunkan dari sesuatu apapun. Kami dulu bilang kepada Nabi Muhammad, apa mana Allah menurunkan apa? Itu kan omongan kamu Muhammad, kamu yang bilang. Mana Allah bilang? Mana? Kami enggak dengar tuh. Yang bilang kamu Muhammad. Kamu bilang itu firman Tuhan. Mana Tuhannya mana? Kenapa bukan malaikat yang ngasih tahu kepada kami? Kenapa engkau yang mengatakan Muhammad? Itu orang Mekah dulu begitu. Ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Bahkan menurut sebagian tafsir, kalimat terakhir ini ditujukan kepada Rasul yang diutus pada mereka. In antum illa fi dhalalin kabir. In antum, tidaklah kalian wahai Rasul, wahai para Rasul, wahai para da'i, wahai para mubaligh, wahai para kiai, wahai para ustadz, illa, kecuali, tidaklah kalian kecuali fi dhalalin kabir, dalam kesesatan yang besar. Sebagian tafsir mengatakan ini ucapan orang yang dilemparkan ke neraka, masih satu kalimat. Tapi menurut tafsir yang lain, ini adalah omongan malaikat kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Ketika mereka menjawab, bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Sampai situ aja omongannya. Lalu malaikat bilang, in antum illa fi dhalalin kabir. Tidaklah kalian hai penghuni neraka jahanam kecuali kalian berada dalam kesesatan yang besar. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Yang kelima. Yang keenam, walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Gitu ya. Mana ini? Nah, ini. Dan untuk ini yang paling atas nih loh. Dan untuk orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka ada azab siksa jahanam, neraka jahanam. Wa bi'sa, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk al-masir, tempat kembali, tempat pulang. Manusia pulang kok ke neraka, enggak enak Pak. Mendingan pulang ke rumah. Pulang ke rumah enak, tidur nyaman, kalau ada makanan makan. Terus ayat yang ketujuh, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Idza, ketika ulqu dilemparkan fiha ke dalamnya, ke dalam neraka jahanam. Ketika manusia nanti dilemparkan ke neraka jahanam, sami'u laha, mereka penghuni neraka ini mendengar padanya, ya, mendengar di neraka itu syahiqaw,
jeritan, suara orang menjerit. Wahia tafur, sedangkan neraka jahanam itu mendidih, menggelegak airnya atau apinya. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Ini tidak ditulis ini oleh Ibnu Katsir ya. Takadu hampir-hampir tamayyazu, neraka jahanam itu terpecah, terbelah. Saking dahsyatnya menggelegar, hampir-hampir terbelah itu. Ya. Minal ghaiz, karena marah, karena kemarahan. Ini neraka itu marah sama manusia yang kafir itu. Tapi nanti ditunjukkannya nanti, sekarang belum ada, belum lihat manusia. Terus baru di sini, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khajanatuha alam ya'tikum nadhir. Ini yang paling atas nih Pak. Kullama, setiap kali ulqiya dilemparkan fiha ke dalamnya, faujun sekumpulan, segerombolan, sekelompok orang, sa'alahum bertanya pada mereka, khajanatuha penjaga neraka, penjaga neraka bertanya, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang kepada kalian, belumkah mendatangi kalian nadhirun, seorang pemberi peringatan. Jawaban mereka, qalu, mereka berkata, mereka menjawab, bala, ya benar, bala benar gitu. Iya itu balatnya ya kalau bahasa Indonesia. Bala ya. Kadang-kadang berarti bahkan. Bala ya benar, qad sungguh ja'ana telah datang kepada kami nadhirun, seorang pemberi peringatan, fakadzabna, lalu kami mendustakan, maka kami mendustakan. Wa qulna, dan kami berkata dulu waktu di dunia, ma nazzalallahu min syai', tidaklah Allah menurunkan dari sesuatu apapun. Ini ada tanda wasol, diwasolkan, disambung, itu lebih baik daripada berhenti di sini. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Kalau dibacanya langsung berarti itu mengikuti tafsir yang mengatakan ini omongannya penghuni neraka jahanam ketika ditanya oleh malaikat. Tuh, kenapa kamu sampai masuk neraka ini? Apa belum ada yang datang beri peringatan kepada kalian? Mereka sudah datang kepada kami, tapi kami mendustakan. Kami mengatakan Allah enggak menurunkan apa-apa. Bahkan kami bilang kepada mereka, para pemberi peringatan, para ulama, para ustadz, kami bilang mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya, ada manusia kafir yang ngomong orang ustadz itu dalam kesesatan. Ini ustadz sesat ini. Kan ada manusia ngomong begitu. Padahal yang disampaikan itu kebenaran, tapi dibilang kesesatan. Nah terus bukan hanya itu omongan mereka. Ini dilanjutkan oleh Ibnu Katsir. Oh, sampai sini selesai ya. Ada lanjutannya nih, lanjutannya juga menarik ini Pak. Nih. Wa qalu, yang paling atas itu. Wa qalu, dan mereka pun berkata, lau kunna, kalaulah kami dulu waktu di dunia ada, nasma'u, mau mendengar, kami mau mendengar pengajian. Kalaulah kami dulu waktu di dunia mau mendengar peringatan yang disampaikan dalam pengajian-pengajian, dalam ceramah-ceramah, dalam kajian-kajian, au naqilu, atau kami mau menggunakan akal kami mau berakal, menggunakan akal, makunna, tidaklah kami menjadi, ya, makunna, tidaklah kami ada, fi ashabis sa'id, di dalam golongan penghuni neraka sa'ir. Lalu Allah bilang, fatarafu bidzambihim, maka mereka pun mengakui dosa mereka. Sekarang disuruh mengaku dosa enggak mau. Mereka menganggap perbuatan mereka benar kok.
Padahal jelas-jelas melanggar tapi merasa benar. Fasuhqal li ashabis sa'ir, maka dijauhkanlah bagi penghuni-penghuni neraka sa'ir. Penghuni neraka sa'ir itu dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, kalau kita sudah dapat rahmat Allah, Pak, aduh sudah enak banget itu, pemberian yang paling agung. Pemberian Allah yang paling utama itu adalah rahmat Allah. Nah, kita ini belum tahu sudah dapat rahmat Allah atau belum. Belum tahu kita. Nanti kalau udah mau mati baru tahu kita. Sudah mau mati, udah mau dicabut nyawanya, baru yang datang pada kita malaikat berpakaian putih atau berpakaian hitam. Kalau berpakaian putih, oh tandanya kita akan masuk surga, itu sudah. Kalau datang mencabut nyawa kita, malaikat yang pakai pakaian serba hitam, galak lagi sambil ngomong, Sugeng. Sugeng bukan Sugeng ini loh, Sugeng lain itu ya. Sugeng gitu. Nama Sugeng banyak ya toh. Juga bukan Sugeng sana itu teman saya itu yang di pintu itu. Pak Haji Sugeng itu. Ya. Jadi Sugeng misalnya gitu. Nyebut nama sendiri aja karena permisalan aja ini. Udah cukup kamu hidup puas-puas kamu ya, sudah makan uang triliunan. Nah, aku kan tidak makan uang triliunan, yang di pintu juga nggak makan uang triliunan itu. Ya, jadi kamu udah cukup senang, sudah sekarang waktunya kamu udah habis. Pulang kamu ke tempatmu sana. Sambil digebukin orangnya itu sama malaikatnya tadi. Keluar kamu dari tubuhmu. Malaikat mencabut nyawanya itu tidak dengan lemah lembut, tapi dengan kasar. Itu yang dalam surat An-Nazi'at itu. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Itu malaikat pencabut nyawa itu ada yang wan nazi'ati, demi malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan lemah lembut. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, dan ada malaikat yang mencabut dengan kasar. Ada manusia yang mencabut dengan kasar, dan ada yang menyambut dengan lemah lembut. Nah, kalau yang menyambut dengan lemah lembut itu nyabutnya itu salam dulu, assalamualaikum hamba Allah, kamu pulang ya ke rumah kamu, yo ikut aku pulang ke tempat tinggalmu yang sebenarnya. Dunia ini bukan tempat kamu, tempat singgah saja ini dunia ini. Kamu pulang ke tempat asalmu. Manusia itu kan asalnya penghuni surga, Pak. Nabi Adam itu penghuni surga. Jadi semua manusia ini asalnya itu penghuni surga, asal usulnya. Tapi karena pengaruh setan, ya, lalu ada manusia yang kemudian menjadi penghuni neraka karena setan sudah diusir oleh Allah dari surga. Lalu dia bersumpah akan menyesatkan semua manusia sebisa-bisanya. Sampai kalau perlu, aku akan menggoda dengan segala macam cara, sampai pokoknya dia tidak mau kepada Islam, sampai dia benci pada Islam, bahkan benci pada orang Islam. Itu setan itu. Kalau ada orang benci pada orang Islam itu setan itu. Ya, udah ya. Ini di surat Al-Mulk. Nah, ini jadi ayat ini dibawakan oleh Ibnu Katsir menunjukkan bahwa alasan Allah mengadab manusia sampai dimasukkan ke dalam neraka, dihukum sampai dimasukkan ke neraka adalah karena sudah diberi peringatan tapi tidak mau dengar, malah menganggap yang memberi peringatan itu sesat, yang memberi peringatan itu bohong, ya, padahal dia benar ngomongnya. Sementara yang bohong dibilang benar loh. Kan aneh nih manusia zaman sekarang ini. Pembohong dibilang benar, orang yang berkata benar dibilang pembohong. Ini sudah masa kacau, ini masa fitnah ini sekarang ini. Masa kerusakan umat manusia ini. Ini dalam surat Al-Mulk. Ada lagi kata Ibnu Katsir. Wakada, dan begitu juga demikian pula qauluhu, firman Allah Ta'ala yang maha tinggi dalam surat Az-Zumar. Ini bagus nih ayatnya ini. Ya, ini. Nah, surat Az-Zumar ya, surat yang ke-39 ayat 71. Ini begini bunyinya.
Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Ini bunyinya hampir sama dengan surat Al-Mulk tadi itu. Ya, yang tadi itu sudah dibacakan. Jadi kata ayat ini, kata Allah dalam ayat ini, dan surat Az-Zumar. Ini surat Az-Zumar ini termasuk surat yang dibaca oleh Nabi kita setiap malam. Masya Allah, berapa ayat, 70-an ayat lebih itu. Tapi Nabi membacanya setiap malam Pak, sebelum tidur. Masya Allah, kita nggak sanggup tuh beramal seperti amalan Nabi itu. Lagi pulang praktek udah jam 11:30, aduh tinggal tidur aja sudah. Ya Allah, ya Rahman, kapan kita bisa gini nih? Dulu waktu masih sibuk kerja sebagai pegawai negeri, nanti kalau pensiun mungkin bisa. Pensiun juga masih kerja. Astagfirullah, siapa yang ngomong ini loh? Astagfirullah. Ini loh Allah bilang dalam surat, Allah berkata, berfirman, berkalam di surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 71 ini tadi ya. Begini bunyinya. Wasiqo, dan pasti akan digiring. Siapa yang digiring? Alladzina kafaru. Panjang bacaannya ini. Kalau ada bacaan Al-Quran panjang di belakang itu pasti penting itu. Dan pasti akan digiringlah orang-orang yang kafir itu kemana? Ila jahannama zumara, ke dalam neraka jahanam dengan gerombolan-gerombolan dalam kelompok-kelompok zumaron. Ini di sini diartikan golongan. Nah ini artinya banyak nih Pak. Nih bahasa Arab kan hebat, satu kata artinya banyak ini. Salah satunya adalah golongan, kelompok, rombongan. Jadi orang dalam masukkan dalam neraka itu tidak satu-satu, kelawasan. Rombongan satu skopnya malaikat. Buang. Teriak-teriak semua itu. Na'udzubillah misalnya dzalik. Dan digiringlah orang-orang yang kafir itu ke dalam neraka jahanam dengan berkelompok-kelompok, dengan rombongan-rombongan, hatta sampai ida ketika ja'uha, mereka telah mendatanginya, telah berada di dekat neraka jahanam, sudah sampai di neraka di pinggir neraka jahanam. Lalu kata Allah apa? Ini Futihat abwabuha, dibukalah pintu-pintunya. Jadi neraka jahanam ada pintunya juga. Sebagaimana surga juga ada pintunya. Tuh. Wa qala lahum, dan berkatalah kepada mereka orang-orang kafir yang digiring ke neraka. Siapa yang berkata? Khazanatuha, penjaga neraka. Nah, pertanyaannya kalau tadi alam ya'tikum nadhir gitu dalam surat Al-Mulk, tahu kalau di sini bunyinya alam ya'tikum rusulum minkum, alam apakah belum ya'tikum datang kepada kalian atau mendatangi kalian rusulun para rasul minkum yang diutus di antara kalian, yang rasul itu yatluna mentilawahkan, ya membacakan alaikum kepada kalian ayati rabbikum, ayat-ayat Tuhan kalian.
Kalian kok bisa digiring ke neraka ini? Apa belum ada sih orang-orang yang diutus dari Allah untuk membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah? Terus wa yunzirunakum dan belumkah datang orang-orang yang memberi peringatan kepada kalian? Memberi peringatan tentang apa? Tentang liqa ayaumikum hadza, tentang hari pertemuan hari kalian ini. Apa belum ada sih dulu? Kamu belum pernah didatangi orang yang bercerita kepada kamu bahwa nanti kamu akan ketemu dengan Allah di hari kiamat. Apa belum ada? Apa jawaban mereka ini? Qalu, mereka pun menjawab, ini orang-orang yang dimasukkan ke neraka jahanam menjawab begini, bala, iya benar, walakin akan tetapi haqqat telah pasti, telah jatuhlah kepastian kalimatul azab, kalimat azab, ketetapan azab alal kafirin, atas orang-orang yang kafir. Benar, sudah datang pemberi peringatan yang membacakan ayat Al-Quran tiap pagi dibacakan. Tuh di sana tuh, di Masjid Nurul Hidayah sana itu salah satunya. Atau di masjid-masjid lain yang dibacakan Al-Quran di sana. Udah kami dengar itu. Tapi kami tidak menghiraukan itu. Mereka bilang sudah pasti ketetapan Allah terhadap orang-orang kafir. Kami memilih jadi orang kafir. Itu kesalahan kami. Ini surah Az-Zumar. Demikian juga kata Ibnu Katsir, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman juga. Allah yang Maha Tinggi berfirman dalam surat yang lain. Ini ayat tentang beberapa alasan Allah sehingga Allah memasukkan manusia ke dalam neraka. Alasannya satu, manusia didatangi seorang pemberi peringatan, enggak percaya, malah mendustakan, menganggap bohong, mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan ayat-ayat Allah, enggak ada itu ayat-ayat Allah, ya, bahkan mengatakan ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat Allah. Tuh. Ada manusia yang ngomong begitu toh. Nah, bahkan mereka mengatakan ini pembawa ayat-ayat Allah orang-orang sesat ini. Juru dakwah justru dianggap sesat, menyesatkan manusia. Padahal benar mereka. Nah, dalam surat lain, di surat Fatir, ini alasan Allah yang lainnya yang disebutkan Allah dalam surat Fatir ayat 37. Ini. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini bacanya panjang ini. Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Na'mal solihah, kami akan beramal soleh, kami akan berbuat yang baik, ghaira, yang bukan, alladzi kunna na'mal, yang bukan yang dulu kami di dunia pernah berbuat, pernah beramal. Terus Allah ketika dijawab seperti itu, ketika malaikat mendengar jawaban seperti itu, Allah menjawab, awalam nu'ammirkum, apakah maka belum nu'ammirkum, Allah memberi umur kalian, ma yatadzakkaru fi, orang dengan peringatan apa, dengan apakah belum kami beri umur kepada kalian dengan umur yang dengan itu bisa mengambil peringatan padanya, pada umurnya itu, man tadzakkara, orang yang mau mengambil peringatan. Apa kami belum memberi umur pada kalian, yang dalam umur kalian yang panjang itu kan bisa kamu pakai untuk mengambil peringatan ini? Kenapa kamu enggak gunakan umurmu untuk mendengarkan peringatan Allah? Kok kamu habiskan untuk mendengarkan yang lainnya? Kenapa? Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Sudah datang toh, kamu gak mau dengarkan? Ya sudah, kamu masuk neraka sekarang. Tuh.
Fadzuku maka rasakanlah oleh kalian neraka jahanam ini. Fama maka tiadalah lidzalimina bagi orang-orang zalim itu min nasir dari penolong, enggak ada penolong. Ila ghairi dzalik sampai kepada yang selain ayat-ayat tersebut di atas, dan selain itu minal ayati dallati dari ayat-ayat yang menunjukkan ala kepada annallaha ta'ala bahwa Allah ta'ala la yudkhilu ahadan nar. Allah ta'ala tidak akan memasukkan seorang pun ke dalam neraka illa kecuali ba'da irsalir rasuli ilaih, sesudah diutusnya seorang rasul kepadanya. Rasul tadi bisa berwujud Nabi Muhammad SAW, bisa juga berwujud para ulama, para kiai, para ustadz, para tuan guru. Tuh. Wa min sama dan dari sanalah ta'ana jama'atun minal ulama telah mengambil pendapat sekelompok dari kalangan ulama fil lafzillati ja'at di dalam lafaz yang telah datang mukhimatan fi sahihil Bukhari yang ditetapkan dalam kitab Sahih Bukhari inda qouli ta'ala pada waktu Sahih Imam Bukhari menafsirkan ayat inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat ihsan. Orang berbuat ihsan adalah orang yang berbuat baik tanpa pamrih. Orang yang berbuat kebaikan bukan karena kepingin balasan dari manusia, bukan karena kepingin dapat tanda penghargaan, bukan karena kepingin diangkat jadi menteri atau jadi presiden atau jadi apa gitu, bukan karena kepingin dapat popularitas, bukan karena kepingin dapat duit dan lain-lain. Itu orang yang muhsin. Nah, rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang muhsin. Dalam pembahasan ayat ini surat Al-Baqarah nanti Bukhari menerangkan ayat-ayat tersebut di atas. Ya, terus sampai di sini apa selanjutnya? Sampaikan hadis-hadis Nabi, tapi hadisnya banyak sekali, Pak. Karena banyak sekali ya kita sambung besok pagi saja insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.